Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan pertama di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan pertama ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan pertama di sini. Secara garis besar nanti akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep jaringan komputer, dalam artian nanti yang akan dibahas di sini apa itu jaringan komputer. Selanjutnya saya akan bahas tentang perangkat keras jaringan komputer. Jadi untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan yang namanya hardware atau perangkat keras. Contohnya dari media transmisinya, apakah nantinya akan menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Selanjutnya tentunya nanti akan butuh yang namanya end device, contohnya seperti laptop, atau contohnya seperti PC, atau contohnya end device yang lainnya. Istilahnya nanti akan disebut dengan node. Selanjutnya untuk media transmisi jaringan yang menggunakan wireless tentunya butuh yang namanya point atau yang nantinya disebut dengan access point. Jadi nanti akan dibahas di perangkat keras dari jaringan komputer itu sendiri. Berikutnya klasifikasi jaringan. Pembahasan ketiga nanti saya akan bahas tentang klasifikasi jaringan. Mulai dari contohnya klasifikasi jaringan berdasarkan area geografis. Contohnya ada jaringan LAN, ada jaringan WAN, ada jaringan MAN contohnya dan yang lain-lainnya. Selanjutnya pemanfaatan jaringan komputer. Ada banyak pemanfaatan jaringan komputer yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau berbicara tentang pemanfaatan jaringan komputer berarti kita berbicara tentang aspek positif yang ada di jaringan komputer itu sendiri. Cuman di samping ada aspek positifnya tentunya ada aspek negatifnya yang nantinya masuk dalam kategori ancaman dari jaringan komputer itu sendiri. Ini kurang lebih pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan pertama ini. Oke, saya akan bahas materi pertama tentang konsep jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer merupakan dua buah device, hubungan antara dua buah device ataupun perangkat, atau contohnya lebih dari dua device yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device itu sendiri. Contoh yang paling simpel contohnya, saya bisa kirim data contohnya, atau saya bisa kirim dokumen contohnya dari satu device ke device yang lainnya. Anggaplah contohnya saya kirim gambar dari smartphone saya ke smartphone teman saya. Ini masuk dalam kategori jaringan komputer. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini contoh dari gambaran secara garis besar jaringan komputer itu sendiri. Hubungan antara dua device, contoh seperti ini nih, ini PC pertama, selanjutnya ini contohnya PC kedua. PC pertama bisa menghubungkan data atau bisa menghubungkan file, bisa ngirim file dari satu device, dari PC pertama ke PC kedua. Kenapa? Karena dia menggunakan media transmisi. Media transmisi yang digunakan adalah media transmisi kabel. Cuman bagaimana contohnya kalau untuk perangkat-perangkat yang tidak menyediakan media transmisi kabel, contohnya seperti smartphone atau contohnya seperti end device yang lainnya, atau contohnya seperti laptop yang sekarang yang memang tidak ada contohnya media transmisi kabelnya, tidak ada port untuk konektor RJ45-nya. Nanti kita bisa menggunakan yang namanya media transmisi wireless. Oke, contohnya kita nanti bisa menggunakan access point supaya nanti perangkat di sini, perangkat wireless tersebut nanti bisa saling terhubung. Untuk membangun sebuah jaringan komputer tentunya diperlukan sebuah media transmisi, baik menggunakan kabel maupun nanti menggunakan wireless. Contohnya ini kurang lebih kalau berbicara tentang jaringan komputer, dia butuh yang namanya medium, dia butuh yang namanya media transmisi, apakah dia nanti akan menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Analoginya kalau seumpamanya kita pengen bepergian dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, nanti kita menggunakan media apa contohnya? Apakah contohnya kita menggunakan mobil atau menggunakan sepeda atau contohnya jalan kaki atau contohnya menggunakan angkutan umum. Contohnya kurang lebih seperti itu. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasanya disebut dengan IP, alamat IP atau yang biasa disebut dengan IP address.
untuk mengirimkan data antara suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Tentunya yang dibutuhkan adalah tanda pengenal. Tanda pengenal di sini istilahnya nanti kalau di dalam dunia jaringan disebut dengan IP address yang nantinya akan disematkan atau nanti akan diletakkan contohnya di end device-nya. Contoh saya kirim paket data contohnya. Saya kirim contohnya paket contohnya dari penjual contohnya ke pembeli contohnya dari saya pengen kirim ke teman saya yang ada di luar DKI Jakarta contohnya. Tentunya yang saya butuhkan adalah alamat dan nomor rumah, RT RW-nya berapa, nomor rumahnya berapa. Kalau di jaringan disebut dengan IP address. Endpoint dapat mencakup contohnya untuk yang device di sini atau end device di sini nanti contohnya mencakup server, ada komputer atau telepon dan perangkat keras hardware jaringan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita sekarang berbicara tentang perangkat keras jaringan atau yang biasa disebut dengan hardware jaringan. Oke, hardware jaringan atau yang biasa disebut dengan perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri. Contohnya seperti berbagi sumber data, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa perangkat jaringan komputer yang berperan penting dalam terciptanya suatu jaringan komputer. Contoh yang pertama, butuh yang namanya server. Server itu apa? Sebuah perangkat keras atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Oke, umumnya server di sini dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi contohnya, terutama dari segi prosesornya biasanya menggunakan Intel Xeon dan RAM-nya biasanya rata-rata ya di atas 16 GB contohnya. Oke, server di sini nanti yang akan memberikan layanan ke klien. Jadi ada istilah server dan ada istilah klien. Server di sini dia yang memberikan layanan, sedangkan klien dia akan menerima layanan dari server itu sendiri. Karena harus melakukan kegiatan multitasking. Kenapa butuh spesifikasi yang cukup tinggi? Karena server di sini butuh layanan yang namanya multitasking yang cukup berat. Jadi banyak klien yang nantinya akan minta contohnya minta layanan dari si server itu sendiri. Yang kedua ada router. Router di sini merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, WAN, dan contohnya jaringan wireless LAN. Jadi kalau contohnya kita berlangganan dengan ISP, contohnya tentunya kita akan memperoleh yang namanya IP public. Nah, agar nanti IP public tersebut bisa contohnya kita share ke jaringan lokal, tentunya dia butuh yang namanya perangkat yang nantinya bisa contohnya menjembatani antara jaringan publik dengan jaringan lokal. Perangkat tersebut adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda segmen. Maksudnya segmen di sini kelasnya contohnya beda ataupun yang lainnya. Sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ini contohnya perangkat router pabrikan dari Mikrotik contohnya. Ini contohnya perangkat router pabrikan dari Cisco. Selanjutnya ada lagi contohnya yang dari Peplink dan yang lain-lainnya. Berikutnya di perangkat keras, di perangkat end device seperti komputer biasanya ada yang namanya LAN card. Atau contohnya laptop yang sebelumnya contohnya biasanya kadang tersedia yang namanya LAN card. Berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media transmisi kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan di dalam jaringan lokal area network yang menggunakan media transmisi kabel. Biasanya bentuknya contohnya LAN card yang eksternal seperti ini nih. Kalau memang contohnya di PC tersebut belum tersedia atau contohnya LAN card internalnya tidak berfungsi dengan baik, bisa menggunakan seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya wireless card. Kalau tadi LAN card contohnya digunakan untuk jaringan kabel, selanjutnya wireless card di sini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat, dua device secara nirkabel atau tanpa kabel, menggunakan media transmisi, media kabel contohnya. Jadi supaya nanti end device tersebut bisa terhubung ke media transmisi wireless, contohnya tentunya dia butuh yang namanya wireless card. Kalau di PC contohnya kita bisa menambahkan perangkat keras seperti ini nih untuk yang wireless card-nya.
Selanjutnya USB Wi-Fi adapter. Nah, ini contohnya USB Wi-Fi adapter di sini bertipe USB telah banyak beredar di pasaran. Fungsinya adalah dijadikan sebagai solusi karena wireless card-nya contohnya bawaan dari laptopnya contohnya kurang berfungsi dengan baik contohnya. Kita bisa menggunakan USB wireless card. Contohnya seperti ini contohnya. Selanjutnya modem. Perangkat modem di sini merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi contohnya sinyal analog dan sebaliknya. Biasanya sudah disiapkan langsung dari ISP-nya biasanya. Selanjutnya switch di sini yang berikutnya adalah switch. Salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung, biasanya menggunakan media transmisi kabel. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang sama dengan hub. Sebelum teknologi switch ada istilah teknologi hub, tetapi perangkat ini lebih pintar. Kenapa? Karena hub dapat mengatasi masalah dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Jadi switch di sini sekarang banyak digunakan. Kenapa? Karena dia bisa mengakomodir yang namanya tabrakan data salah satunya. Nah, untuk kategori switch itu sendiri nanti dikategorikan menjadi beberapa jenis. Secara garis besar ada dua jenis switch. Yang pertama ada switch unmanageable yang biasanya tidak bisa diatur, dalam artian tinggal colok aja contohnya dari kabel-kabel yang ada, contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Baik yang 5 pot, 8 pot atau contohnya yang 16 pot atau bahkan ada yang 24 pot. Berikutnya ada yang switch manageable. Switch manageable di sini nanti di samping bisa digunakan untuk menghubungkan media transmisi kabel. Untuk fungsi dari switch manageable nanti kita bisa mengatur salah satunya pot-pot yang ada. Contohnya pot pertama nanti akan digunakan untuk isi pertama contohnya dan seterusnya. Rata-rata biasanya harga dari switch manageable tentunya lebih mahal kalau dibandingkan dengan yang switch unmanageable. Oke, materi ini nanti saya akan bahas salah satunya mulai dari konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN, selanjutnya VLAN trunking protokol, ada contohnya tentang domain, contohnya VLAN trunking protokol, selanjutnya inter VLAN routing dan yang lain-lainnya. Nanti saya akan bahas tentang switch manageable itu sendiri. Contoh seperti pabrikan Cisco, ada D-Link juga dan yang lain-lainnya. Berikutnya untuk menghubungkan end device dengan menggunakan media transmisi kabel, tentunya yang dibutuhkan hardware berikutnya adalah kabel. Kabel jaringan merupakan media transmisi yang berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lainnya. Ada beberapa jenis kabel yang nantinya bisa digunakan. Secara garis besar ada 3 jenis kabel yang nantinya bisa kita gunakan. Ada kabel koaksial, ada twist pair, selanjutnya ada fiber optik. Nah, sekarang sudah banyak internet service provider atau ISP yang sudah menggunakan fiber optik. Kenapa? Karena jangkauannya lebih bagus, selanjutnya kecepatannya pun lebih bagus, cuman memang lebih mahal. Ini contoh seperti kabel koaksial, hampir sama seperti kabel antena TV. Selanjutnya ini kabel twist pair yang sudah dipasang contohnya dengan menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya yang ketiga di sini contohnya kabel fiber optik. Selanjutnya masing-masing kabel di sini dia mempunyai yang namanya konektor. Contoh seperti kabel koaksial ada 2 jenis konektor, ada BNC konektor, ada BNC konektor dan BNC konektor. Selanjutnya contoh pemanfaatan kabel koaksial di modem contohnya seperti ini. Kalau contohnya kita menggunakan berlangganan, contohnya menggunakan fastnet contohnya atau linknet, biasanya masih yang sebelumnya masih menggunakan kabel koaksial. Contohnya seperti ini nih di modemnya. Kurang tahu untuk yang sekarang. Nanti modem di sini, kabel koaksial di sini akan dipasang ke modem. Selanjutnya kabel twist pair, secara garis besar ada 2, ada UTP dan STP. Cuman beda lapisannya saja sih sebenarnya. Dan umumnya memang lebih mahal yang STP daripada yang UTP. Konektornya tetap sama menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya fiber optik. Di sini fiber optik merupakan salah satu
media transmisi kabel yang memang masih jarang digunakan. Kenapa? Karena lumayan agak mahal perangkatnya. Kabelnya pun lumayan dan perangkatnya lumayan, sangat lumayan gitu. Ada beberapa tools yang ada di kabel fiber optik, contohnya ada yang namanya cleaver, ada yang namanya dia butuh yang namanya tisu contohnya. Ini contohnya untuk motong kabel contohnya, atau untuk mengelupas dari outer jacketnya contohnya, nanti akan masuk ke bagian dalam kabelnya. Selanjutnya setelah dikelupas nanti dibutuhkan yang namanya alkohol untuk membersihkan kabel fiber optik itu sendiri dari kotoran yang menempel pada kabel itu sendiri. Pakai alkohol yang sangat disarankan biasanya alkohol 90%, cuman agak jarang. Kita bisa menggunakan yang 70%. Selanjutnya kita bisa menggunakan ini contohnya untuk pemotong kabelnya atau yang biasa disebut dengan cleaver. Berikutnya ada splicer, ini yang sangat mahal, yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara satu kabel dengan kabel yang lainnya untuk kategori kabel fiber optik itu sendiri. Yang dari pabrikan Jepang kurang lebih harganya ya 60 sampai 80 jutaan ke atas, itu kurang lebih satu perangkat ini. Selanjutnya perangkat keras jaringan komputer berikutnya ada yang namanya access point. Biasanya terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Biasanya perangkat ini digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan menggunakan media transmisi wireless. Contoh perangkat-perangkatnya seperti yang ada di depan ini contohnya merek TP-Link, ada merek Linksys contohnya yang tadinya jadulnya contohnya seperti ini. Untuk yang sekarang lebih bagus lagi karena bentuknya sudah macam-macam, ada yang modelnya contohnya bentuknya bulat seperti ini. Karena pada prinsipnya pada umumnya biasanya access point di sini akan diletakkan contohnya di tempat yang aman dari jangkauan contohnya anak-anak atau dari jangkauan binatang dan yang lain-lainnya. Kalau contohnya diletakkan di atap, contohnya kalau masih menggunakan yang model ini kan masih kurang bagus, merusak pemandangan sepertinya. Kita bisa menggunakan yang model seperti ini. Contohnya pabrikan dari UBGT dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya pabrikan dari Cisco seperti ini. Berikutnya CCTV. CCTV pun merupakan perangkat kamera video digital yang digunakan untuk merekam dan mengirim sinyal video dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya nanti ke monitor itu sendiri. Selanjutnya CCTV pun butuh yang namanya network video recorder untuk recordernya. Merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan rekaman yang telah dilakukan oleh kamera CCTV. Umumnya distribusi data video atau gambar dari CCTV ke NVR dilakukan melalui jaringan LAN itu sendiri. Jadi dia butuh yang namanya jaringan juga nantinya. Ini kurang lebih beberapa perangkat jaringan yang nantinya akan banyak kita jumpai di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi jaringan. Klasifikasi jaringan komputer secara garis besar diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan teknologi transmisinya, yang kedua jangkauan geografisnya, yang ketiga fungsi, keempat sumber informasi, dan terakhir media transmisi data. Oke, berdasarkan teknologi transmisinya dibagi menjadi dua. Yang pertama broadcasting, yang kedua point to point. Maksudnya apa? Untuk yang broadcasting, saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh semua komputer seluruh jaringan tersebut. Pesan berukuran kecil yang disebut paket dikirim oleh satu komputer dan diterima oleh komputer yang lainnya. Di dalam paket tersebut terdapat beberapa informasi seperti contohnya alamat pengirim, alamat penerima, ukuran paket, dan isi dari paket tersebut contohnya. Tapi tetap nanti akan dikirim akan dikirim sesuai dengan si alamat penerimanya. Jadi yang dimaksud dengan broadcasting di sini, jadi dia melewati satu jalur gampangnya seperti itu. Selanjutnya point to point, beberapa koneksi pasangan individu dari mesin ke mesin untuk menuju dari sumber ke tujuan ke tempat tujuan sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak route yang mungkin berbeda jaraknya. Contoh, saya pengen kirim data dari kantor yang ada di DKI Jakarta ke kantor cabang yang ada di Sumatera contohnya.
atau contohnya yang ada di Medan contohnya. Ini kan dia akan melewati beberapa poin nantinya. Selanjutnya berdasarkan jangkauan geografis dibagi menjadi 5, ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, ada jaringan WAN, ada jaringan tanpa kabel yang biasa disebut dengan wireless, dan jaringan internet web. Kayak jaringan LAN di sini biasanya mencakup wilayah kecil, contohnya kampus, kantor, sekolah, dan yang lain-lainnya. Biasanya dikelola oleh satu orang atau satu organisasi. Biasanya menggunakan media transmisi kabel. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini contohnya untuk topologinya. Selanjutnya ada jaringan MAN. Biasanya diimplementasikan oleh sebuah perusahaan sebagai fasilitas publik, namun digunakan oleh individu maupun organisasi. Biasanya jaraknya antara 10 sampai 50 km biasanya. Kabel transmisi yang digunakan biasanya sudah menggunakan kabel fiber optik. Ini contohnya untuk jaringan MAN. Selanjutnya jaringan WAN biasanya mencakup area yang lebih luas. Contohnya jaringan komputer antar wilayah, antar negara, bahkan antar benua. Biasa menggunakan citra satelit ataupun menggunakan kabel bawah laut biasanya. Oke, ini contohnya untuk jaringan WAN untuk topologinya. Berikutnya ada yang namanya jaringan wireless atau yang jaringan yang biasa disebut dengan Wi-Fi. Kalau ini biasanya menggunakan gelombang radio, tidak menggunakan media transmisi kabel. Oke, tidak menggunakan media transmisi kabel untuk memberikan sebuah koneksi internet ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Terakhir ada yang namanya jaringan internet, induk dari semua jaringan di seluruh dunia. Oke, biasanya kita bisa menggunakan di browser www biasanya sih. Selanjutnya berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2, ada client server dan peer-to-peer. Client server di sini maksudnya nanti ada pemisah antara klien dan server. Ada komputer yang memang difungsikan sebagai klien dan ada komputer yang benar-benar difungsikan sebagai server. Oke, selanjutnya ini untuk yang kalau berbicara tentang server, contohnya untuk server di sini contohnya masuk ada yang satu tower contohnya yang modelnya seperti ini. Harganya pun lumayan, ada 11 sampai contohnya 41 juta. Ada yang enterprise, contohnya bentuknya yang Asus server, contohnya seperti ini. Ada juga contohnya yang yang enterprise sampai 2 miliar harganya. Selanjutnya ini fungsi dari komputer server. Berikutnya ada yang namanya jaringan peer-to-peer. Kalau di sini tidak ada pemisah antara klien dan server. Oke. Selanjutnya berdasarkan sumber informasi dibagi menjadi 2, ada jaringan terpusat dan terdistribusi. Maksudnya jaringan terpusat di sini berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Selanjutnya kalau yang terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubung dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Oke, untuk media transmisi dibagi menjadi 2, ada media transmisi kabel dan media transmisi wireless. Oke, ini untuk yang wireless contohnya menggunakan gelombang elektromagnetik biasanya. Selanjutnya pemanfaatan dari jaringan komputer. Kalau berbicara tentang pemanfaatan berarti lebih ke aspek positifnya. Manfaat jaringan komputer contohnya untuk berbagi dokumen, untuk menjaga dan manajemen keamanan data, memudahkan dan contohnya berkomunikasi, menyampaikan informasi secara cepat contohnya, membantu aktivitas manusia. Ini pada prinsipnya kalau berbicara manfaat dari jaringan komputer. Contohnya untuk pembelajaran, dengan adanya pandemi kita bisa merasakan contohnya betapa dibutuhkan yang namanya jaringan komputer, terutama supaya nanti kita bisa menggunakan contohnya LMS atau Learning Management System yang nantinya bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan contohnya siswa atau antara dosen dan mahasiswa atau antara guru dan siswa, atau contohnya kita bisa menggunakan tatap maya contohnya di situs-situs yang memang sudah ada. Maka nanti bisa digunakan contohnya untuk permainan dan yang lain-lainnya. Oke, ini contohnya pemanfaatan dari jaringan komputer dari sisi contohnya CCTV. Oke, bahkan fungsinya pun sangat banyak. Contohnya untuk
apa namanya, contohnya untuk e-tilang, contohnya e-tilang elektronik yang banyak dimanfaatkan oleh pihak kepolisian. Oke, selanjutnya ini contohnya pemanfaatan dari jaringan komputer khususnya untuk CCTV. Oke, ini contohnya pemanfaatan dari jaringan komputer. Selanjutnya dengan ada yang namanya jaringan komputer muncul beberapa startup, contohnya seperti Tokopedia atau contohnya seperti contohnya Lazada, ada Shopee dan yang lain-lainnya. Ada Bukalapak dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada teknologi contohnya Smart City yang memang digunakan salah satunya untuk menghubungkan antara satu device dengan device yang lainnya. Berikutnya ada implementasi dari Smart City, contohnya Jakarta Smart City. Di Jakarta sudah ada, bahkan bisa terhubung dengan perangkat smartphone yang kita miliki, pantau banjir contohnya. Ada e-budgeting system supaya anggaran yang digunakan dikelola oleh DPR atau oleh Pemprov contohnya nanti bisa terlihat, bisa dilihat contohnya oleh publik, oleh masyarakat contohnya. Bahkan Bandung pun punya yang namanya Bandung Smart City contohnya. Ini contohnya pemanfaatan dari jaringan komputer itu sendiri. Berikutnya bahkan Banyuwangi punya yang namanya Banyuwangi Mall atau yang biasa disebut dengan Banyuwangi Village. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya ancaman jaringan komputer. Kalau tadi kita berbicara tentang sisi positif dari jaringan komputer, sekarang kita berbicara tentang ancaman keamanan dari jaringan komputer. Pasti ada yang namanya aspek atau sisi negatifnya juga. Ancaman keamanan contohnya virus, worm, trojan, dan yang lain-lainnya. Spyware, ada serangan zero jam contohnya dan yang lain-lainnya. Ada serangan hacker, ada pencurian identitas. Solusi keamanan ini kita bisa menggunakan apa? Contohnya antivirus, anti-spyware, filtering, kita bisa menggunakan firewall dan yang lain-lainnya yang nantinya bisa kita gunakan tentunya contohnya. Selanjutnya akses control list atau yang biasa disebut dengan ACL. Selanjutnya kita bisa menggunakan contohnya intrusion prevention system. Selanjutnya nanti kita bisa menggunakan VPN, virtual private network, untuk mengakomodir permasalahan atau ancaman keamanan yang ada di jaringan komputer sendiri. Di satu sisi jaringan komputer mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan untuk masyarakat contohnya. Cuman di sisi lain punya yang namanya ancaman. Cuman dari ancaman tersebut nanti kita bisa sebagai contohnya sebagai administrator jaringan kita bisa melakukan solusi keamanan. Ini salah satunya bisa menggunakan salah satunya antara antivirus, filtering firewall ataupun yang lain-lainnya. Demikian penjelasan dari materi pertemuan pertama ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.